Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rawi Hasibuan, NIM 20205000272. Yang dalam hal ini saya akan membawakan storytelling mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada peristiwa kurban. Yuk sama-sama teman-teman kita pahami bersama. Dikisahkan Nabi Ibrahim sangat menginginkan seorang anak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya juga karunia berupa anak. Sehingga Nabi Ibrahim pun memiliki 2 istri. Dan alhamdulillah pada istri yang kedua Nabi Ibrahim dianugerahi seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, yang merupakan buah hati dari Siti Hajar dan merupakan anak kesayangan dari Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ismail pun tumbuh dan menjadi dari baik sehingga menjadi kanak-kanak. Dan pada akhirnya Allah menguji Nabi Ibrahim, yaitu dengan berupa sebuah mimpi. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim pun diuji atas rezeki yang diberikan Allah berupa anak, yaitu Nabi Ibrahim bermimpi pada malam hari, yang dimana dalam mimpinya ialah Allah menyuruhnya untuk menyembelih anaknya Ismail. Tentu itu akan membuat Nabi Ibrahim akan merasa heran. Apakah ini benar dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah atau merupakan bisikan-bisikan dari setan? Sehingga hari tersebut disebut juga dengan hari Tarwiyah, taruh untuk melihat. Dan pada selanjutnya malam berikutnya juga Nabi Ibrahim juga bermimpi yang demikian, yang dimana di dalam mimpinya ia bermimpi bahwa Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail. Dan Nabi Ibrahim pun mulai menerangkan ataupun mulai memahami bahwa memang mimpi tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan benar, bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari tersebut disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Setelah mimpi yang telah didapatkan oleh Nabi Ibrahim, tentu kan Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, meskipun itu memberatkan dan juga sangat menyakitkan bagi Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun bersama Ismail ingin melaksanakannya di pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Nabi Ibrahim izin kepada Siti Hajar bersama anaknya untuk pergi ke sebuah tempat, yang dimana Nabi Ibrahim pun membawa sebuah pedang dan juga mengajak Ismail untuk ikut serta ke sana. Setelah menempuh perjalanan beberapa jalan, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim pun ada gangguan dari setan yang berusaha untuk mengganggu keimanan dan juga ketakwaan Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Setan tersebut pertama menggoda Nabi Ibrahim. Dia bertanya ke Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, bukankah engkau mencintai anakmu? Bukankah engkau menyayangi anakmu? Mengapa engkau ingin menyembelihnya?" Itulah merupakan pertanyaan yang disampaikan oleh iblis ataupun syaitan kepada Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, dia memang anakku. Dia memang yang paling kusayangi dan kucinta. Tapi jika itu merupakan perintah Tuhanku, aku siap mengikhlaskannya." Syaitan nampak seperti kesal karena dia gagal untuk menggoda Nabi Ibrahim mengenai menggagalkan niatnya. Sehingga syaitan tidak putus asa. Dia lanjut kepada usahanya yang kedua, yaitu menggoda Nabi Ismail. Yang dimana di sini dia juga bertanya kepada Ismail, "Ya Ismail, tahukah engkau bahwa ayahmu ingin membunuhmu? Lihatlah, dia sedang membawa sebelah pisau dan ingin membunuhmu." Nabi Ismail pun demikian menjawab, "Aku lebih percaya kepada ayahku, dan jika ia melakukan itu, aku yakin itu merupakan perintah dari Tuhannya, dan Tuhannya adalah Tuhanku, dan aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Jawaban Nabi Ismail juga membuat syaitan tersebut makin kesal dan makin geram karena dua usaha yang dilakukannya gagal, sehingga dia belum putus asa. Akhirnya dia menggoda Siti Hajar yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim. Dia menggoda dengan kalimat, "Ya Hajar, tahukah engkau kemana anakmu dibawa oleh Ibrahim? Dia ingin membunuh anakmu. Mengapa kau tidak ingin melerainya?" Kemudian Siti Hajar pun menjawab, "Jika itu adalah merupakan perintah dari Tuhannya, aku percaya dan aku ridho dan aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala."
Itulah merupakan demikian jawaban yang sangat ketakwaan kita kepada Allah yang sangat lekat, sehingga setan tersebut pun pasrah dan juga tidak bisa mengganggu mereka, sehingga sampailah juga di suatu tempat yang dimana tempat tersebut Nabi Ismail disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk berbaring di sebuah tempat tersebut untuk dilakukannya penyembelihan. Nabi Ismail pun berpesan kepada ayahnya Nabi Ibrahim sebelum disembelih, yaitu terdapat 3 pesan. Yang pertama, ayah, asahlah pisaumu dengan pedang, asahlah pisaumu dengan tajam, agar aku tidak merasakan sakitnya ketika engkau tebas leherku. Yang kedua, ayah, janganlah sampai pakaianku ini terkena oleh darah, karena ini merupakan oleh-oleh terakhir untuk ibu. Aku takut ibu nanti sedih dan juga bersedih. Dan yang ketiga ialah, ayah, palingkanlah wajahmu dari wajahku, karena aku tidak mau melihat wajah bersalah ataupun wajah ayah yang sedang murung tersebut. Permintaan Nabi Ismail tersebut pun diterima oleh Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Ketika tebasan yang pertama tidak terjadi apa-apa, justru Nabi Ibrahim Ismail pun bertanya, wahai ayahku, ini adalah merupakan perintah Tuhanmu, laksanakanlah ayah. Aku ridho dan aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim pun mengulanginya yang kedua kali, yaitu dia melakukannya kembali dan melakukan tebasan ke leher Nabi Ismail. Juga tidak terjadi dan juga tidak melukai leher Ismail. Saking geramnya Nabi Ibrahim, dia mengarahkan pisau tersebut ke sebuah batu, sehingga batu tersebut pun berbelah dua. Sehingga Ibrahim pun bertanya dan mengungkapkannya kepada pisau tersebut, wahai pisau, batu yang begitu besarnya dan begitu beratnya bisa kau belah menjadi dua. Lantas bagaimana dengan leher anakku? Mengapa tidak bisa untuk engkau lukai? Namun pisau pun tersebut menjawab, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin aku melawan Tuhanku? Engkau memintaku untuk melukai anakmu, sementara Tuhanku melarangku untuk melakukan itu. Aku lebih bertakwa kepada Tuhanku, jawab pisau tersebut. Sehingga dari situ turunlah firman dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan sebuah kibas. Inilah merupakan hewan pengganti untuk dikurbankannya. Nabi Ismail diganti dengan kibas tersebut, sehingga dilaksanakannya juga kurban tersebut dan juga terjadilah sehingga disebut dengan hari berkurban Idul Adha. Adapun pesan yang dapat kita ambil dari video ataupun cerita saya kali ini ialah, kita semua adalah Nabi Ibrahim dan kita semua pasti memiliki Ismail. Mungkin Ismail itu adalah hartamu, mungkin Ismail itu adalah keluargamu, istrimu, ataupun anakmu. Sehingga tidak ada yang kekal di dunia ini selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diuji seperti layaknya cerita Ibrahim dan Ismail. Mungkin sekian dari cerita saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.